Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Put? Gimana Mas Akil? Kabar? Alhamdulillah sehat. Ente gimana ente? Alhamdulillah Mas. Keluarga sehat ya keluarga? Alhamdulillah lah. Semoga doa berbalik ya. Mas Akil, mau wawancara nih Mas Akil. Boleh. Ini untuk tugas mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam. Sebelumnya Mas, ini kenalin diri dulu Mas. Ini kan narasumber ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat semuanya. Nama aneh Muhammad Akil Fadil Nur Hadi. Panggilannya Akil. Umur 21, lahir di Tegal, sekarang tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Klender. Ya Mas, kesibukannya sekarang apa nih Mas? Kesibukannya sekarang gambar doang, gambar usaha sepatu ya. Karena lagi PSBB Mas ya? Ya usaha kopinya lagi tutup dulu. Oke. Mas, PP. cerita sedihmu dong nih. Mas, ini ada pertanyaan nih. Ini kan Mas Akil udah lama nih buka usaha, udah lumayan lama lah. Buka usaha kedai sama ya baju sama sepatu segala macam kan, gambar karya-karya Mas Akil. Ini biasanya ini kan kalau usaha itu ada permasalahan-permasalahan ini Mas. Kalau lagi ngebuka usaha nih pertama kali, itu biasanya permasalahan itu apa sih Mas? Permasalahan dalam konteks apa nih? Nah biasanya kan permasalahan-permasalahan apa aja sih yang biasa dihadapin kalau ngejalanin usaha? Kalau sepengalaman kita nih, lagi umur-umur masih muda ya, orang-orang yang pantaran kita nih kadang-kadang buka usaha itu awalnya cuma dari teman ke teman. Itu, gue buka usaha ini karena gue juga dulu suka, misalnya orang suka nongkrong nih, aku apalagi zaman sekarang banyak anak muda bikin kedai kopi segala macam. Padahal kan namanya aja kedai kopi dong. Mungkin rata-rata gue nggak sepihak, cuma hampir semua rata-rata temen gue yang punya usaha di tengah jalan down karena mereka awalnya mikir santai gue ada teman-teman gue nih bisa buat pancingan segala macem. Padahal mereka lupa gitu loh. Karena konteks usahanya kan namanya bidang kopi gitu loh. Jadi mungkin kayak kedai kopi atau coffee shop segala macam kan lihat wah rame nih. Asik kali ya kalau bikin kedai kopi gitu loh. Nah, orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip down di tengah jalan itu dikira mereka cuma ngejar pasarannya doang. Gimana caranya orang datang nih? Ramenya doang ya, Mas. Dari teman ke teman. Cuma mereka lupa ada satu hal yang ibaratnya kalau di tubuh tuh jantungnya gitu loh. Mungkin mereka lupa, mereka mungkin nggak belajar kopi dulu segala macam. Bahkan jantungnya kan itu gitu loh. Iya, kalau emang mau ya sepengalaman kalau emang lanjut ya lu gimana memperkenalkan produk sedangkan lu sendiri nggak kenal produk lu gitu loh. Nah hampir semua rata-rata orang gitu, jadi nganggapnya orang kedai kopi tuh jualan tongkrongan. Sebenarnya kalau konteks lu buka kopi ya lu jual kopi gitu loh. Karena kopi ibarat emang teman orang nongkrong, mereka mikirnya yang penting tempat gua vibes-nya enak nih, katanya enak. Cuma mereka lupa nih yang produk dijual nih harus kayak gimana gitu loh. Ya mungkin permasalahan itu yang nggak dipikirkan dulu gitu loh. Pasti mereka mikirnya kan contoh konteksnya kita kalau gue bilang usaha pasti yang udah nyewa tempat ya. Kalau belum nyewa tempat kan menurut gue nggak ada tanggungan gitu loh. Ya, kalau mereka nyewa, misalnya waktu zaman gue awal buka juga mikir gitu. Kan gue juga selama 4 tahun
nggak enak terus, naik turun. Pasang surut ya. Iya, nah pas awal-awal gue buka itu, gue buka kan dalam komplek. Jadi yang pikiran mungkin waktu masih muda kali ya, baru lulus. Pikirannya, udah yang penting ada lapak, yang penting karena gue punya teman-teman. Jadi mikirnya tuh teman ke teman. Sedangkan kalau usaha, kalau dalam konteks gue sekarang ini mikirnya lebih suka orang yang nggak kenal tiba-tiba datang, gitu loh. Itu ya. Tapi kalau dibilang tukang pecel lele sama kedai kopi itu menurut gue ya pintar pecel lele. Karena pecel lele setiap hari rolling tuh orang. Ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan baru pasti datang ya. iya, karena pasaran dia yang ngejual produk, ngejual lelenya gitu loh. Ngejual sambelnya. Nah, hampir semua rata-rata kedai kopi cuma ngejual tempat. Jadi nongkrong dia Instagramable. dia juga. Nah, ya kayak gitu. Jadi orang lupa di situnya. Nah, permasalahannya itu satu, lo kalau mau dagang juga harus tahu nih. Yang kedua, pemasaran penting gitu loh. Yang ketiga sih menurut gua cuma itu doang sih. Kalau lo tahu produk lo bagus atau enggak, kedua juga lo tahu pasarannya kemana. Ya ketiga biar Tuhan lah, biar Allah yang nentuin gitu loh. Lo lanjut atau enggak. Betul Mas. Kadang mereka cuma sekedar teman ke teman doang. Sebenarnya menurut gue kunci usaha sih itu doang. Lu punya produk, karena kemana? Itu hasil akhir biar Tuhan kita. Oke. Terus gini Mas, ini kan pasti kalau buka usaha atau buat usaha itu kan pasti ada, nggak mungkin lah berdiri sendiri nih. Itu pasti ada SDM yang lain. Kayak misalkan yang ngebantuin lu, yang ngebantuin Mas Akil. Terus di kedai itu ada berapa orang nih, pengelolaan SDM atau karyawan di dalam usahanya Mas Akil itu kayak gimana sih Mas? Contohnya kayak ngatur pegawainya itu yang ada dalam usaha Mas Akil itu. Gimana Mas Akil cara ngatur SDM-nya itu? Kalau gue kan emang ibaratnya ya alhamdulillah step by step lah. Karena kayak kalau basic wirausaha, sebenarnya wirausaha itu nggak harus dipelajarin sih. Menurut gue ya lu harus terjun ke lapangan. Kalau lu sekedar ikut seminar, Praktek ya langsung. ya kayak gitu dong, tapi lu nggak praktek, ya taunya bayang-bayangan doang. Sedangkan lu nggak tahu nih, misalnya lu punya plan A, dan lu nggak di TKP nih, tiba-tiba plan A ini nggak berjalan gitu loh. Kalau di TKP kan bisa ada, wah plan A gue nggak berjalan nih, masih ada plan B nih kayaknya, karena lu tahu situasi lapangannya gitu. Nah gue awal-awal adain kayak yang ngebantu gue itu sebenarnya awalnya tuh ragu, karena satu kan kita bawa nyawa orang kan segala macem. Bawa nyawa orang, terus juga kita harus ngebiayain dia lah. Nasibnya, Gitu nasib orang gitu ya. Iya, jadi kita nggak mikirin diri kita sendiri gitu loh. Kalau mikirin kita sendiri kan, waktu gue awal kan tanggung jawabnya masalah lapak doang sama bahan. Misalnya gue untungnya buat gue gitu loh. Coba waktu itu gue ada beraniin ini, jadi nambah tanggung jawabnya. Jadi tadi gue bilang kayak, kalau lu mau dapat yang lebih juga, konteksnya pelajaran ya, bukan uang. Kalau mau dapat pelajaran yang lebih, ya lu juga harus dapat, ada konsekuensi yang lebih bahaya juga gitu loh. Ya ibaratnya waktu itu gue dalam komplek kan, masih teman ke teman, cuma kenapa gue beranin, karena satu waktu itu gue baca buku juga sih. Jadi kayak ada satu kata-kata yang bilang, misalkan lu buka usaha di satu rumah nih. Nah kalau misalkan waktu itu lu yang ngejalan sendiri nih, di rumah itu cuma ada rezeki lu gitu loh. Cuma ketika lu bahasanya ada orang yang bantu dan lu bayar, jadi itu satu rumah itu jadi dua rezeki. Misalkan karyawan ada satu kan, satu atau dua lah. Jadi ketika dia kerja di situ, ya bahasa agamanya kan ibaratnya kayak, jadi di rumah itu ada rezeki. Contoh kayak orang berkeluarga dah, makanya ada kata-kata banyak anak banyak rezeki, banyak ya nggak sih? rezeki. Nah makanya kalau gue bilang, kalau misalnya lu nyewa orang, misalnya lu mempekerjakan orang juga, ya, jadi rezekinya itu datang dari mana aja gitu Mas? Ya jadi ada 3 orang di rumah itu, ada 3 rezeki orang gitu. Makanya banyak
teman-teman gue yang bukanya awal kayak gue pelan-pelan, cuma waktu pas dia lagi dan gue cuma bilang coba deh tes. Nyambung Mas, nyambung. Halo. Nyambung Mas. Halo. Nyambung. Dari tadi nyambung ya? Tadi nge-lag dikit. Lanjut Mas. Kalau waktu pasti pengalaman gue banyak temen gue yang juga sharing. Waktu itu sempat yang di fase dia mau down ya, down. Oh ya, salah satu gue nyewa orang juga. Konteksnya ketika waktu itu di fase itu gue nggak mungkin nih kalau gue cuma nge-stuck, dan gue juga nggak mungkin banget setiap hari gue cuma harus di kedai gitu loh. Sedangkan itu gue mau belajar dari produk gue gitu loh. Gue mau memperdalami produk gue. Jadi ketika waktu gue sendiri itu nggak mungkin dong kalau gue nggak ada yang bantuin, nggak bisa keluar lah ibaratnya kalau nggak ada yang bantuin. Makanya salah satu gue waktu itu beraniin ada orang nggak bantuin tuh biar gue keluar, biar gue coba buka dunia lagi nih tentang produk yang gue jual gitu loh. Nah teman-teman gue waktu pas ada di fase-fase down itu dan di waktu sendiri, gue cuma ngasih saran, coba lu nyewa satu orang, berani aja nggak apa-apa, gue gituin. Gue bilang gak usah takut, rezeki ada ngatur, gue gitu kan. Nah ketika lu nyewa satu orang ini, lu udah tanaman dari diri lu gitu loh. Jadi tanggung jawab lu ketika lu buka usaha nggak cuma ngeluh, ada orang lain gitu loh. Dan lu gimana caranya lu bisa ngidupin orang ini gitu loh. Nah ketika lu nyewa satu orang, ya lu coba nggak apa-apa, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya minimnya sekali dah. Ya lu keluar buat cari wawasan baru segala macam. Karena menurut gua kedai kopi ataupun yang jual-jual kopi gitu kan, menurut gua pangsa persaingan, apalagi konteksnya kedai ya, bukan coffee shop. Pangsa persaingan mereka tuh bukan saingan buat menurut gua. Karena emang circle gua juga gitu, mereka tuh saling support gitu loh. Beda konteksnya kalau coffee shop ya, kayak kopi-kopi gede, mereka kan bodo amat sama sekitar. Yang penting gimana caranya orang datang ke tempat coffee shop itu. Makanya dibuat yang buat yang megah gitu loh. Ini coffee shop itu kadang-kadang kalah sama kedai karena kedai itu punya culture sendiri. Nah ketika lu bisa main terus lu mungkin ngobrol sama ownernya, nggak, menurut gue 100% sih, 100% banget dia bakal main ke tempat lu. Itu kan akhirnya yang tadinya lu pasaran lu cuma sampai A udah ke B, nah lu muter lagi nih udah ke C, ke D, berlanjut lah sampai Z gitu loh. Nah waktu itu gue sering kayak gitu, dia nggak berani, ya akhirnya ya udah tutup. Kalau kayak itu jangan takut sih, menurut gue rezeki orang ada gitu loh. Cuma jadi kita juga takut ngambil langkah ya Mas. Ya mungkin karena mungkin dia nggak berani, mereka ngeliat orang temen gue itu mungkin ngeliat statistik kedainya lagi flat aja. Cuma waktu itu gue sempat ada sama gue 4 orang gitu loh. Ya waktu itu gue malas statistik pedagang gue cuma lurus-lurus aja, cuma gampang aja gitu. Makanya gue bilang tadi, kalau lu mau dapat lebih, lu juga harus berani ada konsekuensi lebih gitu loh. Ya, betul. Sebenarnya kalau bahasa kasar apa ya, sebenarnya dagang pun juga kayak judi Pak. Karena lu nyewa lapak 20 juta, gimana caranya nih 20 juta balik dalam tempo setahun misalkan gitu kan. Jadi kan ya bedanya kalau satu ibaratnya lu yang ngolah. Kalau judi kan lu nggak tahu orang yang apa sih bandarnya, yang kadang-kadang nggak masuk ke logika dah kalau judi gitu loh. Kadang-kadang hoki, kadang-kadang kagak. Cuma yang konteksnya hampir sama. Kalau misalkan ibaratnya lu ngeluarin 20 juta misalkan per 4 bulan apa 5 bulan, gimana caranya ya 20 juta itu balik di minimal banget di 5 bulan itu kan. Jadi yang dilihat, makanya namanya wirausaha, yang dilihat tuh usaha lu. Gimana caranya nih ngebalikin 20 juta dalam waktu tempo 5 bulan. Jadi temen gue waktu itu nggak berani sih, jadi ya udah gue juga pernah nggak maksain dia. Cuma temen gue yang waktu itu gue bilang, oh lagi zaman-zamannya open PO, terus ada sharing ke gue bilang, kalau bahasa dagang open PO yang kayak di Instagram, gue bilang kayak gitu nggak bakal langgeng, karena satu, lu belum yang tadi gue bilang, lu gimana mau dapat gede kalau lu nggak berani dapat konsekuensi yang gede gitu loh.
Kalau open PO kan biasanya seminggu sekali, sebulan sekali, gak ada setiap hari gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka produk lu segala macam, Dia minat baru yang kita tadinya baru dia kita bikin. iya, yang tadinya dia niat mau beli setiap hari karena produknya adanya seminggu sekali, jadi malah nungguin yang harusnya putaran uangnya setiap hari jadi seminggu sekali gitu loh. Nah, gue bilang Dibatasin dengan konteksnya, dirinya sendiri. iya kalau itu nggak apa-apa, kalau lu awal open PO silahkan. Cuma sebisa mungkin namanya kuliner apa segala macam, harus ada outletnya dah. Mau kecil apa segala macam, setidaknya pasaran lu nggak cuma dari teman ke teman doang. Kalau ada outlet kan setidaknya, misalnya ada orang lewat nih, terus dia nggak mampir, nggak menutup kemungkinan ntar dia lewat lagi mampir lagi gitu loh. Karena ada tempat stay-nya. Oh, ada tempat ini nih. Wah, apaan nih? Tar dulu dah. Terus dia lewat lagi. Tar dulu dah. Nggak menutup kemungkinan pasti dia mampir karena dia tahu gitu loh. Apalagi lama. Apaan nih? Aku penasaran nih. Ini apalagi rame mulu segala macam. Akhirnya dia datang gitu loh. Makanya rata-rata orang-orang open PO kan gue bilang saranin coba buka outlet. Waktu itu ada tuh gue saranin outletnya di sebelah gue. Akhirnya dia mati. Ya sama konteksnya gue bilang gak apa-apa, coba aja sewa orang gitu loh. Sewa orang lu bayar, nah lu kulik lagi di produk yang lu jual, uh, lu punya feeling bagus gak di produk lu. Akhirnya dia nggak berani lagi, akhirnya down lagi. Nah, kalau usaha nggak harus pakai materi sih, harus terjun di bidang yang lu jual gitu loh. Kayak misalkan waktu itu kan gue kuliah dan kuliah gue down, itu salah satu gue punya pikiran akhirnya gue kuliah ntar aja, karena waktu itu kedai waktu itu di jalan setahun pengen ke 2 tahun. Waktu itu lagi enak-enaknya banget, malah enak-enaknya banget. Dan gue juga mikir waktu itu, ya sisteman gue money for money. Kayak, gue punya uang, seorang aja, tapi gue juga dapat uang lagi. Gue keluarnya bukan untuk mempelajari produk gue, malah kuliah gitu loh. Di luar konteks gue di luar konteks dagang gue. Ya pada akhirnya ya begitu aja. Makanya gue pas ada pandemi ini ada nilai plusnya juga. Nah, akhirnya gue di rumah mulu. Gue jadi tahu nih di lapangan tuh kayak gimana. Makanya setelah gue ngambil keputusan kayak kata orang kan, sayang lu kuliah dapat beasiswa tapi lu keluar. Kata orang kan sayang, cuma menurut gue menghargai apa yang Allah beri ke gue gitu loh. Dan emang kerasa seberapa kalau gue nggak di kedai, apapun ataupun gue keluar kedai pasti kerasa pemasukan gitu loh. Kayak contoh lu lah Put, gue rasa kalau gue nggak di kedai juga lu nggak, ya 80% lah mau ke kedai, ya nggak sih? Iya. Karena emang yang punya bau usaha itu ya pemiliknya gitu loh. Beda cerita kalau yang lo coffee shop gitu loh. Kalau kedai kan emang yang nilai plusnya tuh kan relasinya gitu loh, ngobrol sama orang yang nggak kita kenal. Kalau coffee shop kan emang money for money, kebanyak coffee shop pas pandemi ini down karena emang mereka money for money. Jadi ketika ada masalah yang nggak dikira-kira gitu, kayak misalnya pandemi ini gini kan nggak dikira-kira, akhirnya mereka pada down. Kayak zaman-zaman Fore Coffee dah. Fore Coffee kan dulu di hampir daerah ada 3 tempat segala macam. Sekarang mana ada bau-baunya, karena apa? Dia money for money gitu. Sedangkan menurut gue kalau di konteks bidang kopi ini nggak bisa begitu sih Pak. Ya semua bidang sih, apa yang menurut gue, apa yang lu jual itu juga lu harus ngehargain apa yang dijual gitu loh. Kan kopi kan ibarat tempatnya orang ngobrol segala macam. Santai Kalau ya. lu untuk money susah juga Pak, kecuali lu bener-bener bidang yang emang semua orang itu ngebutuhin. Contoh kayak nasi, kayak sembako, lu nggak masalah kalau lu nggak di tempat, Tiap hari karena emang semua pasti orang ada aja butuh. orang butuh. Nah, karena kan kalau kopi yang 15.000 sama 3.000 kan, menurut gue bedanya di itu doang sih. Atau emang di biji juga mahal kan. Kedua juga relasinya yang bikin beda gitu loh. Jadi kalau misalnya lu sekedar beli kopi terus nggak ada yang ngajakin relasinya kan, orang mending gue keluar kopi aja 3.000, sayang duit gue juga 15.000 nggak dapat apa-apa gitu. Dan emang data tuh gede, gue juga orang yang seneng nongkrong tuh, satu karena seneng dari produknya, kedua juga senangnya ada obrolan gitu, ada pembahasan. Kayak misalnya dia mau belajar juga, gue open bar. Nah, dari situ dia ajak temen lagi, belajar lagi. Makanya industri kopi kan lama-lama gede gitu. Nah, yang akhirnya dimakan-makan sama komersil gitu, yang coffee shop tiba-tiba langsung gede segala macam. Kalau orang kan, kalau gue sih nggak pernah masalah sih, karena gue punya, menurut gue ya gue pede dengan culture gue sendiri, apa yang gue bawa selama 4 tahun ini gitu loh. Nah, yang dikhawatirin itu yang money for money kan, kalau gitu kan masalah gengsi Pak. Kalau yang emang ngeluar duit buat duit,
dan produknya kopi. Misalkan dia buka coffee shop, modal lapaknya 60 nih, terus bulan depan ada yang buka lapak lagi yang modalnya 100 juta, pasti kan orang lebih milih yang 100 juta dong. Nah, yang bahaya yang 60 ini karena apa? Mereka money for money, tapi lupa ngebangun culture sendiri gitu. Nah, yang 3 nih Mas. Biasanya kan setiap usaha atau entrepreneur itu punya rencana nih, baik untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Biasanya masalah apa sih yang sering terjadi kalau buat suatu rencana? Misalkan nih, Mas Kalau Akil kan berencana untuk saat ini atau yang ke depannya, itu biasanya masalahnya apa sih, Mas? kalau gue kan buat konteksnya orang males ya. Jadi kalau buat rencana itu kepepet kalau gue. Karena kalau bahasa usaha sama bahasa tentang ketuhanan itu sebenarnya kadang-kadang kalau bahasa ketuhanan tuh nggak masuk logika gitu loh. Tapi gue kadang niruin yang masalah ketuhanan, masalah benar-benar manusia gitu loh, benar-benar dagang. Ya gue kadang-kadang punya pikir gini sih, kalau gue buat rencana, karena gue mikir gue sangat mendustai Tuhan gue gitu loh. Dalam artinya kayak bulan depan apa ya inovasinya, bla 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 bla. Lo patokin nih setiap bulan harus ada inovasi. Dulu tuh gue sempat mikir kayak gitu sih Put, setiap bulan harus ada inovasi, setiap bulan harus ada inovasi. Dan akhirnya yang gue udah jalanin ini, lu jadi hidup lu ini tentang dagang doang, gak tentang memanusiakan manusia gitu loh. Karena lu fokusnya gimana cara tempat ini naik terus gitu loh. Pasti kan semua orang kayak gitu kan ya sih. Sebulan pokoknya harus ada inovasi, harus ada inovasi. Cuma ya kalau menurut gue itu ngelanggar hakikat Tuhan gitu loh. Kan menurut gue ya Yang udah gue ditetapin sama Tuhan. ya gue kan percaya sama orang, gue kan beragama lah gitu. Dan gue percaya kalau hidup ini udah diatur sama Tuhan gitu loh. Tapi ya nggak bisa door to door juga. Jadi gue buat rencana tapi gue nggak berharap gitu loh. Gue buat rencana tapi nggak berharap bakalan naikin nama kedai. Just ngalir aja gitu loh, kayak ya udahlah bulan depan kayaknya udah agak-agak ini nih surut nih. Cobalah kita bikin live musik. Kalau gue kan emang kadang bikin acara yang beda gitu loh. Kita nggak Biar mancing berharap sih Pak, lagi. karena Biar mancing iya, lagi. kadang-kadang kalau yang kita harapin nanti kita kecewa gitu loh. Padahal emang lumrahnya ya lu nggak boleh, ibaratnya ya lu nantang Tuhan gitu loh. Lu udah dikasih jalan begini, tapi lu nggak mau kan, Tuhan kan kayak berarti lu nggak percaya kalau gua ada kemauan baik buat lu gitu loh. Makanya gue bilang kalau buat rencana pasti ada. Kayak misalkan kan lagi tutup nih, udah pengen sebulan. Ya ibaratnya pemasukan kan nggak ada. Cuma kan rata-rata orang mikir, wah gua kenapa ya? Kalau gue mikir gini ya, ketika gue buka, gue nggak sedekat sama orang tua gue gitu. Ketika gue tutup, gue di rumah, setiap hari gue bisa ngeliat muka orang tua gue bisa ngeliat mereka lagi. Kalau misalnya waktu gue buka kan nggak kesesering itu, dan gue tuh Itu hal anggap itu sebuah positifnya Mas rezeki. berarti. Iya, gue tuh Ya, nganggap sebuah rezeki karena banyak temen gue yang udah sharing, contoh saya put kayak lu lah udah nggak bisa ngeliat orang tua kan, kayak gue tahu rasanya gimana gitu. betul Nah, Mas. kadang-kadang orang tuh nganggap rezeki itu cuma uang gitu loh. Jangan Padahal rezeki rezeki luas. itu banyak. Iya, kayak Materi sehat itu segala rezeki macam. yang paling terakhir ya Mas. Iya Pak, makanya gue bilang kayak, berarti untuk sebulan ini gue dikasih rezeki, gimana caranya mumpung orang tua gue masih ada ya, gue manja-manjain dia lah gitu. Takutnya ketika, ya itu gue bilang kalau misalnya lu sebulan lu patokin nih, yang ada nanti stres Pak. Makanya banyak orang gila kan, makanya banyak orang usaha nih, yang doang tiba-tiba hilang, ibaratnya gila lah segala macam, gak punya Karena tiket. Karena realita nggak sesuai sama ekspektasinya dia iya, Mas. sedangkan yang gue bilang tadi, hidup kan cuma ada 2 pilihan, kadang lu bahagia, kadang lu sedih gitu loh. Jadi ketika lu sedih ya, lu ya maksudnya kayak dalam arti, ya percayalah kalau roda berputar gitu loh. Kalau misalnya lagi bahagia juga jangan terlalu bahagia, pasti sedih. Ya ketika lagi sedih, lu jangan sedih-sedih juga, pasti bakalan bahagia lagi. Ketika gue tutup gini, bahkan ketika gue tutup gini, gue lebih ngeluarin banyak duit daripada gue buka. Soalnya gue punya rencana gitu loh, ketika kondisi udah aman lagi, gue punya rencana kayak gini-gini nih.
Nah gue nggak berharap tuh, gue nggak berharap ini bakalan berjalan langsung baik apa segala macam, nggak berharap. Jadi gue ngambil pahitnya dulu. Jadi ketika nanti jalan, nauzubillah min zalik sih kalau misalnya ya pengennya sih bagus, Miss pengennya mulu. gitu, bisa jalannya bagus. Cuman kalau misalnya nanti gue bilang gue pikir pahitnya dulu, jadi ketika nanti pahit, nauzubillah min zalik ya, ketika pahit Ya, ya gue kita nggak udah akan siap. kecewa. Iya. Iya udah siap. Kayak misalkan gue buka PSBB gini, gue udah tahu konsekuensinya. Apalagi kan gue udah terlalu sering segala macam. Jadi ketika gini orang mikir kayak, sayang banget ya gila, lu sedih kan gini, stres. Gue bilang kayak sejujurnya gue sebenarnya biasa aja gitu loh. Karena kalau gue pikirin terus, yang ada nyiksa banget Pak. Kayak kan Jadi banyak nggak pelesetan gitu ya. Kalau lu mau diet, gak usah makan dikurangin, banyakin pikiran aja. Ya kan itu bener Pak. Pikiran kan nguras banget anjir. Berarti Tuh. untuk poin ketiga nih, masalah untuk rencana itu ekspektasi nggak sesuai sama realita. Menurut gue kalau rencana emang harus ada, cuma jangan berharap gitu loh. Lu jalan aja gitu loh. Harus Dan siap yang gue sama tadi apa kalau yang harus. ya gini, Iya. kalau menurut gue kalau lu dagang, lu harus tahu lubang. Lu mau dagang apa sih namanya, barang-barang bekas kayak misalkan sampah, lu bisa kaya asalkan lu tahu lubangnya gitu loh. Atau Dan celahnya. lu menggeluti apa produk lu. Kan banyak orang-orang yang dari sampah dibikin prakarya, ya kan mereka tahu produknya apa, ini kan gak ada harganya nih, tiba-tiba jadi harganya gitu loh. Cuma kayak ngambil ratanya ya, mau produk lu apa, yang penting lu tahu lubang gitu. Dan itu gue bilang, ketika lu tahu lubang, lu harus menghargai apa produk lu. Kayak orang-orang yang bikin prakarya kan datang ke tong sampah, ada bau segala macam, karena emang dia menghargai produknya dia gitu. Karena emang ini yang ngasih makan dia juga. Dia Gitu makan dari loh. situ. Ya kayak waktu ya masalah benak udah lah, kayak waktu pacar gue ngomong kayak, bang ngetar dulu dah, gue ada proyekan gambar dulu. Terus pacar gue ngomong kayak, ya udah lu makan aja tuh chat sepatu. Terus gue cuma bilang, ya jujur aja gue lebih sayang chat gue daripada lu karena emang ya gue ngechat ini gue bisa makan gitu loh. Kalau gue ngebelain lu belum tentu ngasih makan gue gitu loh. Oke. Nah nih, terus biasanya nih Mas, kalau udah netepin suatu rencana, misalkan nih Mas Akil udah netepin suatu rencana nih untuk ke depan atau untuk saat ini. Nah itu Mas Akil mengukur pencapaian atau keberhasilan itu dari apa? Dari segi apa gitu? Dari gimana gitu? Mengukur segi pencapaian dari sebuah Bisa rencana. Mas Akil netepin misalkan sebuah rencana nih, hmm, misalkan untuk saat ini atau masa yang akan datang. Nah itu Mas Akil mengukur keberhasilan dari rencana itu seperti apa? Oh, gue udah berhasil nih gitu. Dari rencana yang udah gue ya buat. kalau ya kalau misalnya manusia kan fitrahnya kan nggak pernah puas ya. Jadi gue bilang gitu, gue buat rencana tapi ada goals gitu loh. Pasti semua orang buat rencana pasti punya goalsnya Ya kan. betul. Cuman kalau menurut tes. Aman Mas. Halo. Tes. Tes. Deh Mas, aman. Tes. Aman. Bisa gak? Gue masih ngelek ya? Udah enggak? Suara sih masuk. Nah. Dah. Kalau goals. Pasti semua orang buat rencana pasti pengen goals ya. Tadi gue bilang tadi, kalau gue buat rencana, enggak, patokannya bukan goals kalau gue Pak. Yang penting eksis Pak. Gitu kan, gue kan brand gitu loh. Yang penting ya goalsnya ibaratnya gini, goalsnya paling uh, orang yang emang udah tau gue buka usaha, setidaknya
tahu kabar kalau gue masih ngejalanin usaha ini gitu loh. Tahu kalau Mas Akil masih ngejalanin Kalau gue usaha gitu yang kan. Ya, contoh kalau misalkan rencana ya misalkan contoh ambil ini dah ngeklat kan sebenarnya kalau usaha itu yang paling ini kan iklan kan. Kadang-kadang orang sampai bayar iklan apa berjuta-juta segala macam. Emang goalsnya apa? Pasti goalsnya ya biar produk orang ini tahu masih ada brand. gitu. Yeah. Yang ngasih jadi kalau konteksnya goalsnya paling ya gue cuma yang penting orang masih tahu kalau brand ini ada gitu loh. Kalau gitu jadi buat rencana ya yang penting eksis aja gitu loh. Yang penting Dan orang kalau masih eksis tahu. kan jadi orang kira iya jadi orang lihat ini konsisten nih usahanya nih kayak gini gitu. Karena banyak orang yang usahanya yang tiba-tiba nge-boom, tiba-tiba langsung down, terus gak eksis lagi, gak kelihatan lagi. Itu sih yang mungkin dia ya buat rencana tiba-tiba goalsnya segini, ekspektasinya segini. Jadi nggak kepikiran, jadi cepat turunnya lagi tuh guys lu. Gue kayak step by step aja bikin rencana segini dulu. Goals. Yang gue tadi manusia kan nggak ada puasnya. Coba naikin lagi. Kita kan yang namanya usaha kadang-kadang statistiknya naik turun. Step by step ya. Iya, contoh kayak apa sih boba kayak gitu-gitu segala macem. Halo? Kalau ngambilnya kayak si boba dah dulu kan zaman itu kan dalgona segala macem. Padahal kalau gue bilang sebelum dalgona viral juga gue juga udah nemuin treatment kopi digituin. Cuma kenapa gue nggak adain karena ketika gue ngulik gitu rasanya nggak paten dah. Kurang Akhirnya banyak ketika dalgona naik, kedai-kedai lain dibikin dalgona juga. Akhirnya apa sekarang ada namanya nggak dalgona coffee? Dengar apa? Karena ya itu makanya gue bilang kalau dagang ada dua ini sih, ada banyak opsi kayak dagang musiman, dagang masa panjang, sama dan lain-lain sebenarnya banyak. Cuma ya kalau dagang musiman kayak gitu, contoh kayak yang lagi tenar-tenar aja takoyaki. Iya kayak takoyaki kayak gitu. Sekarang kan udah jarang. Dulu kan apa-apa takoyaki kayak segala macam. Emang kalau gue mendingan masa panjang sih. Jadi yang gue itu culture-nya. Gak apa-apa kecil nih, yang penting konsisten. Iya pelan-pelan aja. Kayak itu gue bilang kalau orang cepet down-nya mungkin punya rencana tiba-tiba goalsnya tinggi banget dan dia nggak siap. Dengan step tapi ketika udah dapat tahun kita siap gitu loh. Berarti prinsipnya cakep nih Mas Akil. Jadi ngukur keberhasilan atau goals-nya itu dari orang sekedar tahu nih masih eksis usahanya sampai sekarang. Betul ya Mas Akil? Step aja. Jadi kan ketika eksis terus juga kalau gue kan waktu itu ngejual desain ya. Yang tadinya orang gak suka tiba-tiba ngeliat kayak eksis sana kita ambil contoh lagi nih Lawless yang ini burger. Ya burger. Yang temanya metal itu tahu kan Put? Ya waktu zaman kita SMP di 8 tahun baru tahun ya 6 SMP kita pasti ngeliat anak metal kayak halo kayak udah deh kayak kita zaman kita SMP kita ngeliat anak metal apaan sih lu begitu banget penampilannya segala macem. Nah karena brand si Lawless ini konsisten bla 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 kan kita pasti orang-orang awam taunya Lawless itu pas tahun 2019 2020 ya nggak sih desainnya dia lah baru karena dia konsisten step by step ngeluarin baunya dia ngeluarin culture-nya dia jadi yang tadinya image orang metal tuh bla 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 jelek lah sih konteksnya pas di zaman 2019-2012 bahkan yang datang ke sana nenek-nenek anak kecil gitu ya nggak sih ya itu kan juga butuh proses gitu makanya main step by step nah ketika dapat panggung pasti selalu udah siap karena step by step nggak langsung setahun bukan dar naik biasanya kalau kayak gitu sih biasanya ya turunnya cepet kalau juga kan dari menurut setahu gue udah lama ya nggak tahu gue tahun berapa cuma ya dia pelan-pelan dengan kayak gitu sih Pak jadi ketika lu dapat tanggung lu udah siap daripada lu dapat tanggung tapi lu belum siap itu yang bahaya menurut gue karena konsekuensinya begini banget
statistiknya turunnya begitu banget. Jadi belum siap di atas, dia udah ke atas duluan, Mas. Iya gitu. Oke. Nih, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan udah semua nih, Mas. Nah, di akhir wawancaranya nih, Mas, kasih komentar dong atau saran, solusi sebelum diakhiri nih bincang-bincang kita kali ini, Mas. Ya, gunanya untuk para anak-anak muda yang mau buka usaha atau ngejalanin usaha baru. Kan pasti labil nih, mau buka usaha apa nih, kopi atau makanan lah segala macam. Solusinya atau sarannya apa sih, Mas? Kan Mas Akil udah lama nih ngelutin usaha. Sarannya satu, kalau orang bilang kalau usaha itu harus berani ya. Cuma kalau gue punya pikiran, pengusaha itu harus takut sih. Kalau gue ya, karena gue sistem orang bukan sistem masih bisa kayak gue orang beragama dan gue tahu ketika lu ngutang itu pakai konteks apa pelajaran usaha sama pelajaran masih sedikit beda karena kalau usaha tuh lu harus berani coba lu ngutang di bank berapa lu dengan tekad lu begini pasti bakalan balik. Cuman kalau dibilang agama kan kayak kalau kita ngutang malah rezeki kita makin seret gitu loh. Pikiran juga segala macem. Kalau gue kan emang orangnya nggak mau ngutang, makanya gue pelan-pelan kan gitu. Cuma kalau menurut gue ya itu kalau orang bilang pengusaha harus berani, kalau menurut gue harus takut sih. Karena ketika waktu gue buka usaha ini, yang di pikiran gue takut rugi. Itu gue takut rugi, takut bangkrut, takut buang-buang waktu. Cuma kayak gitu, mau nggak mau ya nyemplung aja. Gitu loh. Karena kalau lu udah punya perasa takut untuk kesana, untuk rugi, untuk takut bangkrut segala macam, ya lu buka otak lu aja gitu loh. Gimana caranya lu nggak kena rugi, nggak kena bangkrut. Inovasi. Jadi lu setiap hari mikir gitu loh. Mikir kayak, gue takut rugi nih, gimana caranya ketakutan gue lawan dengan keberanian gue biar gue nggak bangkrut gitu. Ya simpel gitu loh. Kalau misalnya lu nyebur, lu takut kayak orang tenggelam dah. Karena kan kayak mereka misalkan nggak bisa berenang nih, atau kayak buka usaha lah segala macam yang langsung nyebur tapi nggak tahu produknya dia kemana. Mereka langsung ibaratnya dia langsung nyebur, cuma mereka nggak tahu nih dia bisa berenang apa enggak gitu. Tapi beda konteks kalau emang lu step pelan-pelan gitu ya, lu pelajarin dulu produknya, lu cari tahu dulu pasar market lu kemana segala macam. Jadi ketika lu nyemplung ke lautan, setidaknya lu bisa berenang gitu. Setidaknya kalau misalkan emang lu tenggelam, setidaknya lu bisa bertahan diri dulu nih. Kuat lu berenangnya berapa lama gitu loh. Ya nggak sih? Ya pasti di jalan kalau misalnya emang lu punya inovasi lagi, pasti ada kapal yang nolongin lu gitu loh. Cuma beda cerita kalau lu mau dagang satu produk tapi lu nggak tahu produk ya lu kayak konteks berenang lah, lu nyebur tapi nggak bisa berenang. Udah langsung tenggelam. Iya gitu. Ya ada lu panik bener. Aja gue harus ngapain dah, gue ada permasalahan kayak gini nih, gue nggak harus tahu ngapa-ngapain. Gue beda cerita kalau emang harus tahu. Makanya kalau saran gue, kalau lu buka usaha, satu, itu cuma 3 itu doang sih. Lu harus tahu produk lu juga, harus tahu market lu, kunci cuma 3, nggak usah banyak-banyak kan. Cuma berdoa doang. Istiqomah ya, Mas. Iya, yang ngebuat ada eksistensi itu kalau usaha yang dilihat. Itu penting juga, eksisnya. Berarti intinya kalau mau buka usaha harus berani. Terus harus tahu produk apa yang mau dijual. Harus takut anjir. Kalau gue ya. Kalau Mas Akil takut rugi. Ya. Iya, kalau gue gitu. Gimana caranya jadi biar nggak rugi gitu loh. Jadi gue mau nggak mau harus ada rencana biar ketakutan gue itu nggak jadi kejadian. Karena gue orangnya overthinking. Harus punya rasa berani juga dong. Harus punya ada rasa berani juga dong buat ngelawan rasa takut ya, Mas. Takutnya itu bukan takut lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau gue menurut yang gue tanda kurang ini takut ini
Siapa yang hal yang lu lakukan lu ada patokan. Kayak misalnya lu buat rencana nih. Pasti yang gue bilang tadi patokan-patokannya itu kan. Kalau lu buat rencana ini mau nggak mau harus bikin naik, nggak mau. Misalnya gue yang gue bilang tadi patokannya nggak boleh rugi, nggak boleh fatal gitu. Makanya harus dipikir matang-matang dulu. Gue bilang mainan gue pelan-pelan. Jadi gue mau rencanain ke level 4, otomatis gue harus kuasain dulu nih level 1, level 2, level 3. Baru lo bisa ke level 4. Biar gue nggak kena rasa takut gue itu gitu loh. Gue overthinking gitu loh. Kayak misalnya kayak waktu tadi gue bilang dah, yang gue nyewa karyawan gitu, orang yang ganggu gue. Kan ya pertama gue pikirin apa? Rasa takut, aduh gue bawa anak orang, gue bisa bayar apa kagak segala macam, misalnya di dalam komplek. Cuman ya gue nggak. Tapi lu ngelawan Ada rasa takut lu dengan yaudah, keberanian lu. iya, yaudah dah gue coba dulu. Tapi gue juga punya rencana gitu loh. Nah goals-nya itu nggak tinggi. Goals-nya yang penting gue bisa menafkahin dia dulu. Gue dapat lebihnya itu ya kehendak Allah gitu loh. Oke, Mas Akil, makasih nih wawancara hari ini. Semoga Mas Akil usahanya bakal jalan lagi nih setelah pandemi, setelah nanti udah normal lagi. Oke, saya tutup ya Mas. Halo, udah sambung Mas. Udah Mas, wawancara sampai sini aja. Oke. Makasih banyak Mas Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.